mungkin sudah adaptasi, barangkali mungkin seperti itu ya. Atau mungkin tadi malam strateginya berbeda karena memang mungkin elaborasinya ternyata berkelompok begitu, jadi ada semangat pagi, 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 pagi. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? BKGB Jokan kelas 4. Tangan di atas. Musiknya ngapain? Masukkan joget. Ini konsep apa ini Kak? Konsep gerak apa? Gerak tubuh ya. Konsep gerak tubuh ya. Ini konsep gerak apa ini? Karena bergeser berarti lupa ya. Konsep gerak. Cepat. Paling refleks. Oke, tepuk tangan dulu. Yang sama-sama peserta, Pak. Siapa, Pak? Peserta ini Suryanti. Oh, oke. Kira-kira apa yang inspirasi yang jenengan peroleh? Beliau ini sangat cerdas gitu. Oh. Yang saya lihat Yeah. beliau lebih ketika tampil di depan Yeah. menyampaikan penjelasan semacam ini beliau sangat detail. Oke. Dan pernah tanya dampaknya pada murid apa itu kecerdasan itu? Belum. Tetap saya apresiasi kecerdasan Bapak Ibu, kepintaran Bapak Ibu. Tapi kewajiban guru itu selain pintar apa yang lebih penting? Penyampaian. Minterake murid itu lebih penting. Oke. Jadi ibu yang sudah cerdas jangan berhenti di penjenengan saja. Bapak yang sudah senang berprofesi sebagai guru PJOK jangan berhenti di diri sendiri. Oke. Kewajiban guru itu parameter keberhasilannya pada siapa? Pada siswa. Sebagaimana seorang chef kehebatannya diukur dari apanya? Dari masakannya kan? Dari masakannya, terlagi bisa diukur dari konsumennya. Maka sekarang warung itu nggak peduli tempatnya strategis atau tidak, konsumen sudah lebih cerdas kan? Yang lebih penting apanya? Jadi kan kalau jajan lebih pentingnya rasa atau tempat? Rasa. Nah, tempat paling-paling pesen kopi itu tuh nongkrongnya 3 jam. Itu berarti penting ke tempatnya. Maka ketika seseorang sekarang sudah mementingkan rasa, ambon nyelempit itu golek itu, iya betul. Itu sama dengan Penerapan pendidikan beliau mengatur ya? Mengatur gerakan murid ya? ini nanti ada peninjauan dari Ada peninjauan katanya. Siapa guru? kemarin ada pohon itu, ternyata ada historisnya di situ, ada. di sini sudah berapa hari? Mulai Senin. Mulai Senin. Oh, 4 hari. Yang Senin itu ora jawaban, yang 4 hari itu jawaban. Karena pertanyaannya apa tadi? Berapa hari? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita?
PKGP Sekolah Kelas Mas. Kalau ini tidak berhasil berarti dikasih ini strategi mana yang lebih tepat. Seperti itu filosofinya dari gambar ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Marsidi. Saya nomor telu mana jenenge? Terima kasih Kak atas kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Masih semangat? Semangat. Tadi dari kelompok 1 sudah dijelaskan panjang kali lebar. Ini kami akan menyampaikan garis besarnya saja. Nomor 3, dalam penerapan pendidikan gerak itu ada metode pengajaran. Yang mana pendidikan gerak ini dilakukan dengan cara mendorong murid untuk dapat kreatif, untuk dapat berpikir kritis, bertanggung jawab, dan dia dapat berkolaboratif dengan teman-temannya dalam satu kelas, yang nantinya pendidikan gerak ini bisa menjadi bekal mereka untuk pada level selanjutnya. Misalkan dari PAUD yang nanti bekalnya untuk masuk SD, SD bekalnya untuk SMP, SMP bekalnya untuk SMA, sehingga penerapan gerak yang dia miliki ini bertahap semakin meningkat dari umum ke kompleks. Kemudian penerapan pendidikan gerak ini memerlukan metode atau pendekatan yang baik. Dalam pembelajaran kita ini ada metode mempertanyakan. Nah, ketika kita mempertanyakan pembelajaran gerak di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tingkat pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan yang kita berikan kepada anak untuk memantik anak berpikir kritis ini harus kita sesuaikan dengan tingkat kemampuannya. Kalau anak kelas bawah 1, 2, 3 tidak mungkin kita berikan pertanyaan setara kemampuan SMP. Jadi kita perlu menyesuaikannya dengan bahasa-bahasa yang juga disesuaikan. Kemudian untuk yang kedua yang perlu diperhatikan adalah jenis dan tingkat pertanyaannya. Nah, ini untuk jenisnya ini harus sederhana untuk yang tingkat bawah, kemudian lebih kompleks lagi untuk tingkat yang lebih atas seperti SMK atau SMA itu jenisnya pertanyaannya itu harus lebih kompleks lagi. Karena untuk memantik dia berpikir kritis. Yang ketiga adalah waktu tunggu. Jadi ketika kita memantik anak, memberikan pertanyaan, kita berikan jeda sebentar. Paling tidak ya 5-8 detik kesempatan untuk anak ini mulai bereksplorasi bagaimana memberikan jawaban atas pemantik yang kita berikan. Kemudian yang keempat adalah yang perlu diperhatikan, mempertegas jawaban anak. Nah ini misalkan kita minta anak untuk mengulang kembali jawabannya, kemudian mengkonfirmasi, kemudian minta untuk membuat suatu informasi baru dari kreatifnya sendiri. Bisa jadi kan setiap anak ini memiliki jawaban yang berbeda, sehingga konfirmasi ini perlu kita sampaikan untuk menekankan kembali atas jawaban anak dari pertanyaan yang telah kita berikan. Kemudian yang kelima adalah memberikan tanda-tanda. Nah ini misalkan kita belajar gerak, tadi kita berikan kesempatan anak untuk mengeksplor. Ayo sekarang roll depan coba kamu praktek. Si Budi, si Ani coba praktek. Kira-kira dari dua anak di depan ini pasti anak ini punya argumennya sendiri. Saya melakukan gerakan seperti ini Bu. Terus yang Putri, Bu saya kok masih miring. Nah itu tanda-tandanya perlu kita pertegas kembali. Nah kamu kenapa bisa miring? Coba lihat Budi, bagaimana dia bisa mempraktekkan gerakan dengan sempurna. Nah seperti itu tanda-tanda entah perkenaan dagu dengan leher dadanya, kemudian telapak tangannya seperti apa, sedikit ditekuk atau masih lurus atau lain sebagainya. Itu tanda-tanda perlu kita perjelas agar anak ini paham di mana gerak yang mesti dia berikan. Kemudian yang keenam adalah tantangan. Tantangan ini harapannya agar bisa memantik anak ini untuk berpikir kritis. Misalkan praktek lompat jauh. Kamu coba membuat awalan dengan jarak sekian, 5 meter. Kamu membuat awalan lebih jauh dengan 10 meter. Kira-kira dari percobaan yang kamu lakukan, kamu bisa menemukan apa? Oh ternyata dengan awalan lebih jauh, saya bisa menempuh jarak lompatan yang lebih jauh Bu. Nah, kita hanya memantik saja, biar anak yang praktek dan bisa menemukan sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah pendekatan dengan masalah, yaitu kita mendorong anak untuk menemukan solusinya sendiri, problem solving. Jadi dia sendiri dengan melakukannya sendiri, diberikan masalah, kira-kira kalau
Bu Guru pasang bendera di jarak lompat jauh 2 meter, kira-kira kamu mampu tidak melewati atau hanya mendekati? Seperti itu. Jadi kalau dia belum bisa melewati bendera, kira-kira kendalamu di mana? Temukan sendiri. Kemudian selain menggunakan metode dalam penerapan pendidikan gerak ini, juga kita perlu memperhatikan gaya mengajar. Gaya mengajar ini ada 2, yaitu bersifat reproduktif style, artinya mendorong murid untuk kreatif, berpikir kritis, dan menunjukkan hal-hal yang baru sehingga dia percaya diri dan berani untuk mengungkapkan pendapatnya atau penemuannya. Kemudian reproduktif ini bisa ditemukan dengan gaya-gaya mengajar seperti command style, practice style, reciprocal, self-check, dan self-selection. Kemudian yang kedua adalah productive style, yang dimana gaya mengajar ini mendorong murid untuk kreatif. Kalau tadi reproduktif itu mengulang pemahaman yang dia dapatkan dari guru yang telah menyampaikan. Kalau yang produktif itu kita mendorong murid untuk kreatif, berpikir kritis. Maaf tadi saya terbalik. Yang mana intinya pada metode pengajaran dalam menerapkan pendidikan gerak ini intinya adalah keberhasilan untuk semuanya. Jadi anak ini, setiap anak yang praktekkan ini semua sudah berhasil karena tidak ada yang salah. Kalaupun ada yang belum sesuai, nanti anak bisa memperbaiki dengan sendirinya. Kemudian aktivitas untuk semua, jadi semuanya diharapkan aktif untuk beraktivitas dalam pendidikan gerak ini. Yang terakhir adalah sumbangan ide dari semua, jadi kita berikan kesempatan anak untuk menyampaikan pengalamannya, ide-idenya, penemuannya, kreativitasnya di dalam kelas. Itu dari saya, dari poin 3, selanjutnya poin 4 dari Kak. Nah, langsung saja ini dari poin 4. Karena tadi sudah dikuatkan dari poin 4 kelompok 1 ya tadi Kak Buku tadi yang menjelaskan, kita hanya poin-poinnya atau kata kunci, karena kita yang harap-harapkan hanya kata kunci habis ini ya. Namun sudah mulai mulai oleng ini. Ini yang pertama, kita yang keempat adalah poinnya itu mengatur pergerakan murid dalam pendidikan gerak, yaitu yang pertama, satu guru menjadi penentu dalam memastikan bahwa murid dapat terlibat aktif dalam aktivitas gerak yang berintensitas moderat ke yang lebih tinggi. Jika guru PJOK ingin menerapkan model pendidikan gerak, harus mengetahui prinsip-prinsip pengaturan gerak. Semakin efektif, maka semakin aktif belajar. Ya, seperti itu kuncinya dari saya. Terus cara menyampaikan murid yang disarankan, yang pertama adalah titik sempurna. Menanamkan tugas guru dalam bentuk formasi ini biasanya dilakukan dalam posisi seperti itu. Yang kedua, struktur pergerakan bebas. Murid dapat bergerak ke segala arah, dan ini bergerak dengan berorientasi pada suara musik fluid atau lainnya. Ya, ini bisa digunakan untuk pembelajaran. Yang tiga, struktur berpola. Murid bergerak dalam satu pola yang ditentukan oleh guru. Pola diagonal boleh atau pola lurus. Diagonal ini untuk meningkatkan intensitas frekuensi pelaksanaan gerak lokomotor. Kalau yang pola lurus ini sisi satu ke sisi lain, yang lain dengan jarak tempuh. Ini pola lurus. Yang berikutnya, struktur halang rintang. Struktur ini atau gaya ini, usia peserta didik mempengaruhi tantangan dengan rintangan. Fungsinya yaitu bisa untuk cara tersembunyi untuk menerapkan peraturan. Yang kedua, mengetes atau pre-program. Yang ketiga adalah cara untuk menggembirakan anak. Ya, itu mungkin dari saya kata kuncinya hanya seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Edi di poin 5. Terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit dari yang dijelaskan tadi mengenai generic level, yaitu penguasaan guru terhadap generic level dalam penerapan pendidikan gerak diarahkan pada kepentingan memperlakukan murid dengan prinsip pembelajaran terdiferensiasi. Artinya, jika murid masih berada dalam level prapengendalian, tentu saja guru tidak boleh memaksa murid untuk mencoba sebuah gerak
atau keterampilan yang lebih sulit, tetapi membantu murid menguasai tingkat di mana dia masih berada. Mungkin hanya itu. Untuk selanjutnya akan disampaikan. Terima kasih. Yang terakhir, kata penutup. Si malu nih, Pak. Saya pernah ke Bahasa Musir, Pak. Bulan saya di Bahasa Musir. Ngomong Pertanyaannya itu apa? Diasingkan. Latsi Tarda, jadi latihan integrasi taruna dewasa bersama dengan AAL, AAU, Praja STPDN, dan saya perwakilan mahasiswa seluruh Indonesia. Sombongnya Kak, sombongnya tiba anggota toh. Nomor 6. Ini sebenarnya kakak-kakak sudah familiar dengan penerapan dengan model pendidikan gerak. Jadi ada pendahuluannya seperti rutinitas saja. Jadi instant activities. Jadi anak-anak dalam instan aktivitas ini kita distimulus dengan permainan. Kalau di pendidikan usia dini ini SD, SMP ini masih bisa kita stimulus dengan aktivitas yang instan untuk menuju fokus pelajaran. Jadi bisa ketika kita misalnya mau mengajarkan lari jarak pendek, ini kita juga bisa mungkin permainan macam-macam. Nek saya biasanya yo hitam putih, hitam hijau. Pernah nggak Kak? Pernah Kak. Pernah. Hidung. Namun sebelum kita masuk materi biasanya ini ranahnya kayaknya seperti pelatih banget gitu ya. Denyut nadinya kita cek, denyut nadi istirahat, denyut nadi latihan, denyut nadi maksimal. Ojo-ojo, saya pernah di Dieng Kak. Dieng SD 1 Dieng Kulon. Itu sebelum tak cek denyut nadinya, terus tak MFD itu yang masuk rumah puskesmas itu 6 siswa. Karena memang di sana itu tingkat kelembaban udaranya sangat lembab sekali. Di sana orang KN geleng, anyaran CPNS, tes MFT bocah ya tak tes kesegaran jasmani itu kayak apa? Ternyata yang masuk puskesmas itu 6, terus di oksigen. Baru ya aku kapok. Setelah fokus pembelajaran ya ditutup dengan kegiatan yang reflektif dan menyenangkan. Akhirnya dengan proses belajar gerak, pendidikan gerak itu kita menstimulus anak agar melaksanakan kegiatan gerak ini menjadi sesuatu yang menyenangkan tapi bermuatan dengan pendidikan. Jadi sportivitas, karakter. Kenapa kita itu di sekolah saya yakin menjadi orang favorit. Apalagi yang bagusnya apa Mas Koko ini bocah nek ora ketemu mesti kangen. Kalau tidak pelajaran misalnya tanggal merah jaluk ganti ya Mas. Betul. Nah itulah kelebihannya guru PJOK, mesti dikangeni murid-muridnya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Asik. Saya kita ya. Terima kasih dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan yel-yel kelompok 4. Ngawur, lokasi ngawur. Masih belum nyampe. Kelompok 4 hebat. Oke, berapa? Kelompok 3. Oke. Kelompok 3 dulu tadi. Ya, nanti poin-poinnya aja ya. Nanti nih. Saya sendiri akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pendidikan gerak, yaitu kami memfilosofikan tentang katrol. Katrol ini adalah yang bebannya ini dibagikan siswa yang akan dipindahkan atau dinaikkan yang tadinya di satu tempat ke tempat ke jenjang yang lebih baik untuk bisa dimanfaatkan untuk bermanfaat. Adapun
rodanya ini adalah berupa modelnya, karena model katrol itu berbeda-beda. Kalau model kita dilaksanakan dengan baik, maka akan mempermudah memindahkan siswa ke tempat yang lebih baik. Kalau roda ini lebih banyak, maka akan lebih ringan ketika kita mengangkat beban. Adapun talinya ini adalah metodenya, strateginya sehingga dengan dilangsungkan juga bisa, dan tali ini juga akan tergantung dengan modelnya atau metodenya ini. Adapun yang sebagai guru ini adalah sebagai fasilitator yang akan menarik, bagaimana guru ini menarik dengan pelan-pelan atau dengan cepat atau dengan bagaimana menyesuaikan dengan kondisi yang digunakan. Dan rangkaian ini pasti menggunakan petunjuk-petunjuk yang ada di sini sehingga semuanya ini saling keterhubungan, tidak akan bisa berjalan sendiri katrol ini. Seandainya rodanya ini hilang satu juga tidak akan bisa berjalan, sehingga siswa ini tidak ada, maka juga tidak akan berjalan. Sehingga seorang penariknya atau seorang gurunya juga tidak ada, maka semuanya ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu kami akan menyampaikan yang pertama adalah tentang metodenya dulu, metode mengajar pendidikan gerak akan disampaikan oleh Ibu Eni. Kak Eni, mulai. Terima kasih Kak atas waktunya. Mohon izin teman-teman saya menyampaikan tentang model pendidikan gerak. Yang pertama yaitu model pengajaran. Ya. Uraian dari metode pengajaran ini dalam pendidikan gerak artinya peserta didik didorong untuk berpikir kreatif dan menggunakan metode pemecahan masalah yang sifatnya individual. Artinya peserta didik diharapkan bisa memecahkan masalah kehidupannya, ya, dengan pengajaran ini bisa memecahkan kehidupannya. Jadi untuk kehidupan yang akan datang, itu artinya. Kemudian metode dan pendekatan pengajaran dalam model pendidikan menggunakan metode-metode yaitu metode mempertanyakan dan metode mempertanyakan dan productive style, ya. Jadi untuk metode mempertanyakan artinya apa? Seorang pendidik itu nanti akan memperkenalkan gerak-gerak atau aksi tubuh yang akan memacu siswa untuk bertanya. Misalnya, seorang guru akan memperagakan suatu gerakan. Gerakan ini guru melakukan gerakan, nanti anak-anak diberi pertanyaan, ya. Anak-anak, bu guru ini ke arah mana? Misalnya untuk yang kelas kecil, ke arah mana? Ke arah kanan atau ke arah kiri atau ke arah depan misalnya. Kemudian untuk gerakannya, untuk yang kelas besar yang sudah paham tentang gerak dasar, lokomotor, non lokomotor, bisa dipertanyakan, anak-anak, bu guru melakukan gerakan apa? Atau anak-anak nanti bertanya, bu guru tadi gerakan apa misalnya, seperti itu. Kemudian untuk metode mempertanyakan ini ada dibagi menjadi dua, yaitu reproductive style, artinya mengulang kembali, ya, mengulang kembali dan mengulang kembali dan menirukan yang sudah ada, itu reproductive style. Kemudian yang kedua yaitu productive style, yaitu menciptakan sesuatu yang baru atau menyajikan sesuatu yang lazim dengan cara yang baru. Di sini ada 3, yaitu guided recovery, yaitu murid menjawab pertanyaan yang mengarah pada penemuan konsep. Jadi setelah anak-anak itu bertanya, nanti bisa menemukan konsep. Kemudian problem solving, yaitu murid bisa memecahkan masalah. Kemudian individual program, yaitu murid mengembangkan program berdasarkan kemampuannya. Begitu saya kira untuk metode pengajaran sudah cukup. Terima kasih, bisa dilanjutkan ke mengatur gerakan murid. Terima kasih atas waktunya. Yang berikutnya adalah mengatur gerak tubuh. Mengatur gerakan murid dalam pendidikan gerak. Pergerakan murid diatur dan oleh guru menjadi
penentu bahwa murid dapat terlibat aktif dalam kegiatan aktivitas jasmani yang berintensitas moderat ke yang tinggi. Yang berikutnya, semakin efektivitas dan tepat pengaturan gerak murid yang dipilih oleh guru, aktivitas belajar murid dapat ditingkatkan secara signifikan dan memberikan sumbangan yang bermakna pada peningkatan keterampilan motorik dasar murid. Jadi kita sebagai guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, apabila kita dalam memilih gerak aktivitas yang tepat dan efektif, maka kita akan memberikan sumbangan yang sangat luar biasa pada peserta didik kita untuk pembelajaran yang sangat bermakna. Yang berikutnya, untuk beberapa cara menyiapkan murid yang disarankan, yang pertama adalah titik sempurna. Pilihan untuk menanamkan tugas guru dalam membentuk formasi murid agar mereka siap melakukan gerak. Yang berikutnya adalah nomor 2, struktur pergerakan bebas. Untuk pergerakan keterampilan lokomotor biasanya agar tidak terjadi kekacauan meskipun dalam gerak lokomotor atau berpindah tempat, seorang guru harus memberikan instruksi atau kode-kode yang anak-anak biar tidak terjadi kekacauan. Sebagai contoh, kita bisa membuat yang namanya garis, atau bisa dengan dibuat bendera ketika anak-anak kita bilang, sebagai contoh dalam permainan konsentrasi ada berjalan, anak-anak berjalan bebas, tapi dengan aba-aba sebelumnya, ada instruksi sebelumnya tidak boleh melewati garis atau bendera yang sudah ditentukan oleh guru. Ketika nanti ada aba-aba lagi, berlari, dari berjalan berganti berlari bebas, biar anak-anak melakukan gerakan bebas, akan tapi harus sebelumnya diatur oleh guru. Yang berikutnya adalah struktur berpola, yaitu memakai pola baik garis diagonal dan ataupun garis lurus, dan diberikan sudut-sudut untuk meningkatkan frekuensi. Sebagai contoh, kita bisa membuat garis atau sudut-sudut yang tujuannya nanti ketika anak-anak dalam gerak lokomotor, kita memberikan aba-aba peluit. Meskipun seorang guru hanya menggunakan aba-aba peluit, tapi yang sudah ditentukan sebelumnya, akan tapi juga dibuat garis baik horizontal ataupun sudut berpindah dari titik A ke B atau ke B ke titik A. Itu dengan aba-aba peluit itu akan memberikan kejelasan untuk anak berpindah tempat. Dalam konsep ini adalah gerak lokomotor. Yang berikutnya adalah struktur halang rintang. Dalam struktur halang rintang ada biasanya digunakan untuk kegiatan gerakan sebagai kegiatan yang pertama atau pemula, dan biasanya memberikan contoh terlebih dahulu. Biasanya ketika kita mengajar di fase A dengan halang rintang, itu seorang guru dalam mengatur gerakan ke murid itu biasanya memberikan contoh terlebih dahulu. Yang berikutnya ada beberapa penunjang dalam kegiatan atau gerakan halang rintang, yaitu bisa kemarin sudah kita melakukan bersama-sama. Sebagai contoh, dalam halang rintang untuk kelas fase A atau mungkin fase B itu yang
simpel biasanya bisa kita menggunakan aset yang ada di sekitar sekolah kita, yaitu porsi. Nah, porsi itu nanti kita bisa menggunakan juga tape recorder atau musik yang ada di sekolah kita ketika nanti anak-anak melakukan gerakan lari atau jalan atau lompat-lompat bebas, tapi dengan ketentuan guru juga mengatur gerakannya. Ketika recorder itu kita hentikan, maka peserta didik itu berebut duduk di kursi yang sudah kita siapkan sebelumnya. Mungkin terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam konteks mengatur gerak murid. Yang berikutnya akan disampaikan oleh ya, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah setelah metode pengajaran kemudian pengatur gerak murid, untuk selanjutnya itu generic level. Dalam generic level ini yaitu dengan mempergunakan pedoman tingkat penguasaan keterampilan murid. Jadi nanti ada pelevelannya, yaitu yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan gerak. Tingkat penguasaan keterampilan gerak atau generik ini membedakan tingkat penguasaan murid dalam keterampilan fundamental ke dalam 4 tingkatan atau 4 level. Level yang pertama yaitu prapengendali. Prapengendali dengan karakteristiknya adalah murid tidak dapat mengulangi gerakan berturut-turut. Gerakan pertama tidak sama dengan gerakan yang kedua. Kemudian untuk yang level selanjutnya yaitu level pengendali. Level pengendali ini mempunyai karakteristik yaitu gerakan murid mulai konsisten dengan pengulangannya tampak sama hasilnya. Itu untuk level yang pengendali. Kemudian untuk level yang ketiga yaitu level penggunaan. Level penggunaan ini mempunyai karakteristik yaitu gerakan murid menjadi lebih otomatis dan dapat dilakukan dengan baik. Selanjutnya untuk level yang keempat yaitu level mahir atau proficiency level. Keterampilan ini sudah menjadi hampir otomatis dilakukan. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Pak. Itu selanjutnya adalah yang nomor 6 adalah petunjuk praktis dalam menerapkan model pendidikan gerak. Jadi dari metode, level yang ada, pengaturan gerak ini disusun sebagaimana mungkin sehingga diterapkan dalam pendidikan gerak dalam pembelajaran PJOK dengan urutan yang pertama adalah pemanasan, yaitu untuk membangkitkan semangat siswa sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua adalah memperkenalkan konsep dan gerak baru. Jadi materi yang akan kita sampaikan nanti diinformasikan kepada siswa terlebih dahulu. Yang ketiga adalah mengukur denyut nadi sebelum kegiatan, atau kalau kita biasanya menggunakan tes awal. Sebelum materi disampaikan, dites awal dulu. Kalau ini memang kebugaran karena ini adalah aktivitas fisik, maka denyut nadinya dites dulu, awal sama akhir nanti. Yang kedua adalah fokus pada pembelajaran pada materi. Dan yang terakhir adalah aktivitas penutup yang menyenangkan. Demikian dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sebelah paling kiri di bawah ya. Cukup ini, masih cukup ya. Ya kita penuhi, agak geser lagi biar nanti muat. Geser lagi ke kiri aja. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini tadi sudah oke ya, disampaikan kelompok 1. Saya tawarkan wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 penerapan pendidikan gerak. Ini di sini ada kursi dan ada anak. Filosofinya jujur aja di sekolah pastinya anak-anak itu lebih banyak di ruangan dan pastinya itu banyak duduknya. Jadi filosofinya ini bagikan kita olahraga yang selalu dibutuhkan anak-anak. Seberapapun mereka berdiri, pasti akhirnya juga duduk lagi. Itu.
Oke, untuk kelompok 3 ada saya sendiri dan Kak Bayu, Kak Eka dan Kak Rifan. Untuk penjelasan yang pertama, ini nanti akan dijelaskan oleh Kak Eka. Bapak Eka. Terima kasih, langsung saja. Ada 3 pokok utama dalam P3 penerapan pendidikan gerak. Ada mengatur pergerakan siswa, ada metode pengajaran, dan ada yang ketiga adalah generic level of skill proficiency. Oh, ada 4? Ya, petunjuk lanjutan. Kemudian saya tadi membuat mengatur pergerakan siswa, ada 4 yang tadi sesuai di modul sudah disampaikan sebelumnya. Yang pertama adalah titik sempurna, struktur pergerakan bebas, struktur berpola, struktur hal rentang. Jadi ada 4 yang disebutkan dalam modul bagaimana kita bisa mengatur pergerakan siswa. Yang pertama adalah titik sempurna, bagaimana guru menempatkan murid pada suatu tempat yang memungkinkan siswa bergerak bebas secara aman. Nah, di situ guru dapat mengawasi siswa, sementara siswa dapat melihat posisi guru apabila memerlukan bantuan. Kemudian ada struktur pergerakan bebas, itu murid bergerak dengan orientasi pada suara dan berhenti ketika suara berhenti. Jadi bisa digunakan pada aktivitas pemanasan, ada suatu area tertentu dibatasi mungkin dengan gun atau garis. Siswa bisa bergerak bebas dengan catatan menjaga kecepatan dan juga tidak berbenturan dengan siswa lain. Apabila ada suara musik ya lebih bagus, nanti guru bisa memainkan musik sehingga siswa bisa bergerak. Ketika musik berhenti, aktivitas juga dihentikan. Kemudian ada struktur berpola, guru bergerak sesuai dengan pola yang ditentukan oleh guru. Misalnya dalam satu lapangan ada garis satu titik ke titik lurus, misalnya dari lurus lah, siswa bergerak sesuai dengan pola lurus atau diagonal. Kemudian ada struktur halang rintang, bisa menggunakan ini tadi ya, sudah sesuai dengan filosofi kita, yaitu bisa menggunakan bantuan rintangan. Halang rintang formula ya, guru menjelaskan petunjuk siswa harus apa dengan halang rintang tersebut, misalnya dilompatikah atau bergeser ke samping. Kemudian ada next levelnya, nanti inisiatif dari siswa. Kalau ada jaringan tersebut mau geraknya bagaimana, mau dilompatikah atau mau kalau tubuhnya kurus ya mungkin bisa masuk di bawah ya. Kemudian untuk selanjutnya dari penerapan pendidikan gerak itu ada yang namanya metode pengajaran dalam pendidikan gerak, sudah disampaikan secara panjang tadi dan lebar. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode mempertanyakan. Jadi guru tidak langsung memberikan instruksi gerakannya untuk orang depan ya, kamu harus berguling ke depan dengan cara seperti ini. Bisa juga dengan menggunakan metode pertanyaan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Suryanti, bagaimana kamu melakukan roda depan tersebut dengan aman misalnya ya, dengan aman, tidak pusing. Kemudian setelah metode mempertanyakan ada gaya mengajar yang produktif, sudah disampaikan ada 2 macam yang ada tadi, reproductive styles, dan yang kedua adalah productive styles. Ya, di situ ada contohnya, ada 5 kalau tidak salah yang di bagian reproduktif itu ada comment, ada self selection, kemudian productive stylesnya ada guided discovery dan problem solving. Kemudian seterusnya untuk yang ketiga dan keempat akan disampaikan oleh kami Pak Bayu, Mr. Bayu. Terima kasih untuk selanjutnya untuk penerapan pendidikan gerak. Itu yang ketiga, ada generic level of skill proficiency atau singkatannya sebagai GLSP sebagai fungsi asesmen. Dengan pengertian adalah pedoman tingkat penguasaan keterampilan dalam pembelajaran pendidikan gerak, di mana ada 4 tingkat dan penguasaan murid dalam keterampilan fundamental. Yang pertama, level pra pengendalian atau pre-control level. Saya akan menyebutkan 1 ciri-cirinya saja. Ketika murid berlatih dengan bola, mereka belum bisa mengontrol. Jadi mereka masih asal-asalan. Saat temannya passing bola, mereka belum bisa teknik-tekniknya. Jadi mereka asal-asalan. Untuk yang kedua, level pengendalian atau control level, yaitu gerakan murid sudah tidak serampangan dan mulai terlihat sesuai dengan keinginan anak. Yang kedua, murid mulai menampilkan gerak yang benar.
untuk selanjutnya level penggunaan akan disampaikan oleh Kak Arifan. Baik, saya akan melanjutkan yang disampaikan oleh Kak Bayu, yaitu yang ketiga, level penggunaan. Yaitu gerakan murid menjadi lebih otomatis dan masih mampu menampilkan gerakan cukup baik meskipun murid dapat mengembangkan pengendalian yang baik, ya. Jadi gerakan murid itu akan menjadi lebih otomatis dan mampu menampilkan gerakan yang lebih baik lagi. Lalu untuk yang terakhir, yang keempat, yaitu level mahir, proficiency level, ya, yaitu gerakan dapat ditampilkan dengan mudah, tingkat keberhasilannya tinggi, baik yang direncanakan ataupun tanpa direncanakan, dan murid mampu memodifikasi sesuai situasi. Jadi untuk gerakannya itu sudah baik dan mampu menampilkan apa yang sudah menjadi rencana dan mampu memodifikasi, ya. Misalkan contohnya tadinya yang sudah direncanakan misalkan pada sepak bola itu adalah gerak dribble menggunakan kaki bagian dalam, dia sudah memodifikasi dribblenya kombinasi kaki bagian dalam dan kaki bagian luar, jadi sesuai rencana dan modifikasi. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Anton, monggo. Izin melanjutkan yang keempat, yaitu petunjuk praktis dalam penerapan model pendidikan gerak, yaitu membentuk rutinitas pembelajaran. Yang pertama yaitu pemanasan. Jadi dalam pembelajaran khususnya di PJOK kita, bahwa pemanasan ini sangat penting, dan poinnya dalam pemanasan bagaimana kita membuat anak-anak itu agar lebih semangat. Yang kedua yaitu fokus pembelajaran, yaitu pengenalan konsep. Ini sangat penting sekali karena untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu ukur denyati sebelum pemanasan. Jadi agar kita mengetahui bahwa denyati ini normal dan bekerja dengan baik untuk jantungnya. Kemudian yang keempat, fokus pembelajaran, ini pilihan. Jadi pembelajarannya apa dan waktunya apa. Kemudian yang terakhir, tutup dengan yang menyenangkan. Jadi agar pembelajaran ini berkesan, yang terakhir kita tutup dengan mungkin bisa dengan permainan yang ini bahasanya bergalingan, itu anak-anaknya. Itu dari kelompok 3, kita akan kembali ke kursi, dan dari kelompok 3 tidak ada jal-jal. Terima kasih dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak kelompok 3. Mohon maaf ini Kak, karena memang ini di luar prediksi kita ya. Tadi ada kepala PPDP ya, jadi memang waktu kita agak tersita banyak. Ini gini sedikit ya. Fokus pembelajarannya, fokus pelajarannya disampaikan tadi. Barangkali mungkin ada penguatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu saya sendiri Agus Wijanarko, kemudian Kak Ida Wijiyati, kemudian Kak Ilyas, dan Kak Nana. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari penerapan pendidikan gerak. Konten. Oke, ini susunannya. Nih, petunjuk praktisnya. Ini dituangkan ke dalam pembelajaran. Ini adalah rambu-rambunya adalah membentuk rutinitas pembelajaran. Gerakan
Gerakan beri nama ya.
Belum? Jika belum, nanti setelah ini bisa makan untuk pembelajaran ya. Absensi dulu. Namanya siapa? Neripan. Enggak masuk siapa? Jadi kenapa? Mulus Pak. Ya, satu kan ya. Masuk ya. Oke. Yuk, sebelum kita mulai ya. Perhatikan itu Pak Guru ya. Jika tangan saya di depan, maka satu kali. Ya, jika tangan saya di atas, maka dua kali.
Gimana? Bebas. Ya, berarti siapa yang akan gede? Balangnya banter. Main dosa. Bedanya ini yang ini mantan ya. Nyanyi balan ada 5. Mas Salim. Nggih, nggih. Satu ada akurasi lemparan, ya, di ke kardus yang sudah kami siapkan. Ya, ini nanti lempar tangkap dulu individu. Yang pertama, contoh ya, sama 10 kali. Ini yang kedua berpasangan, ya berpasangan. Nanti jaraknya 3 meter. Nah, contoh, disipan sini. Ya, lempar. Saya bawa. Menempati kumpul. Kanan kiri. Pak, bulannya ya. Semua? Ya. Pak. Gantian, secara bersamaan. Bersamaan. Mulai. Ya, bawa. Ya. 5 kali bagian belakangnya. Oh, akurasinya ya. Langsung. Kemudian